Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila. Di sini pada kesempatan kali ini saya kembali mendapatkan sebuah kesempatan yaitu bisa mempresentasikan sebuah tugas nirmana dari Bapak dosen Edi memberikan tugas membuat PPT dan selanjutnya akan kita presentasikan. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah PPT yang sudah saya buat. Nah, langsung masuk ke dalam PPT-nya saja, yaitu The News Basic Graphic Design. Nah, sesuai dengan jurusan saya itu desain grafis, di sini saya juga akan membahas sesuatu yang ada di dalam desain grafis itu sendiri. Langsung masuk saja, yaitu ada yang pertama sebelum masuk ke dalam pembahasan, sepantasnya saya di sini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Sabila. NIM saya 1121080091. Jurusan saya desain grafis, kelas DGP 212 atau kelas pagi. Mata kuliah nirmana pada kesempatan kali ini, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Edi Jubatan Putra. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas 4 ornamen atau 4 unsur yang ada di dalam desain grafis. Yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bidang, dan yang keempat ada frame atau bingkai. Langsung saja kita akan masuk ke dalam titik. Nah, titik sendiri adalah unsur paling dasar dari sebuah seni rupa. Menjadi dasar dalam seni rupa di sini karena titik bisa melahirkan wujud atau ide atau gagasan menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Nah, jadi sebuah titik ini bisa menciptakan berbagai gagasan yang nantinya akan terwujud sebuah garis, sebuah bentuk, sebuah bidang. Semua itu berasal dari sebuah titik saja. Nah, di samping itu ada pula teknik lukis yang terkenal dengan menggunakan kombinasi warna titik dan ukuran yang disebut dengan pointillisme. Kita semua pasti tidak asing dengan teknik pointillis, kita juga pernah membuatnya, kita pernah menggambar dengan teknik pointillis itu sendiri. Nah, sebuah titik menandai posisi dalam ruang. Dalam istilah geometri murni, sebuah titik adalah sepasang koordinat X dan Y. Tidak ada massa sama sekali. Secara grafis, bagaimana titik mengambil bentuk sebagai titik, terlihat sebagai tanda. Nah, serangkaian titik membentuk garis. Serangkaian titik membentuk garis. Massa titik menjadi tekstur, bentuk, serta bidang. Poin kecil dari berbagai ukuran menciptakan nuansa abu-abu. Nah, selanjutnya masih dalam titik. Dalam tipografi, intinya adalah periode akhir garis yang definitif. Setiap karakter dalam bidang teks dalam elemen tunggal dan dengan demikian semacam titik elemen hingga dalam deret. Nah, pada akhir baris adalah titik. Intinya adalah tanda penutup dari finalitas. Ini menandai akhir sebuah garis. Nah, titik ini menjadikan suatu akhiran atau finalitas. Jadi dapat kita simpulkan titik ini menjadi sebuah gagasan yang sangat utama karena titik mengawali semua gagasan atau ide-ide yang bisa menjadikan bentuk, bidang, garis, dan bentuk-bentuk lainnya, serta titik juga dapat menjadi sebuah akhiran nantinya dalam kalimat ataupun dalam sesuatu yang memerlukan titik. Dalam grafis sendiri, titik juga merupakan sebuah titik yang menandai sebuah ruang. Lanjut kita masuk ke dalam garis atau line. Garis adalah barisan titik
yang tak terhingga seperti tadi di dalam titik, serangkaian titik membentuk garis. Nah, garis sendiri adalah barisan titik yang tidak terhingga. Dipahami secara geometris, sebuah garis memiliki panjang tetapi tidak lebar. Sebuah garis adalah hubungan antara dua titik, atau itu adalah lintasan suatu titik yang bergerak. Garis bisa menjadi tanda positif atau celah negatif. Garis muncul di tepi objek dan di mana dua pesawat bertemu atau di mana dua titik bertemu. Sampai di sini paham? Garis itu sebuah serangkaian titik. Bisa ada di pinggir, ada di tengah. Semua yang memiliki panjang namun tidak memiliki lebar yaitu garis. Selanjutnya secara grafis, garis ada di banyak beban. Ketebalan dan tekstur secara jalur tanda penentuan kehadiran visualnya. Garis digambarkan dengan pena, pensil, kuas, mouse, dan kode digital. Mereka bisa menjadi lurus dan melengkung terus-menerus atau rusak. Ketika garis mencapai tertentu ketebalan, itu menjadi bidang. Nah, jika sebuah garis sudah memiliki ketebalan, berarti garis itu sudah tidak menjadi garis, melainkan sudah menjadi bidang. Nah, garis perkalian untuk menggambarkan volume, bidang, serta tekstur. Nah, di sini juga ada gambar beberapa macam garis, yaitu ada vertikal, horizontal, ada miring, ada zigzag, ada melingkar, ada yang tidak beraturan, ada juga yang berfokus ke tengah, ada juga yang berliuk-liuk. Nah, itu ada beberapa garis. Masih di dalam garis, grafik adalah naik dan turun garis yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, bisa dilihat dari grafik, biasanya kita menemukan grafik itu banyak sekali yang berkomponen menggunakan garis. Dari waktu ke waktu, naik, turun, datar, naik, turun lagi, itu terbentuk dengan garis. Seperti dalam bentuk gelombang dan meletakkan hati, ketukan, atau sinyal audio. Biasanya juga dalam sinyal audio juga itu terdiri dari berbagai garis, rangkaian-rangkaian garis panjang pendek itu menjadi sebuah gelombang audio. Dalam tata letak tipografi, garis adalah tersirat maupun tergambar secara harfiah. Keterangan dikelompokkan menjadi baris teks, sementara kolom disisipkan di blok yang rata kiri, rata kanan, dan dibenarkan. Garis imajiner muncul sepanjang tepi setiap kolom menjadikan urutan garis. Nah, garis imajiner ini garis yang tidak terlihat ya, terbentuk melalui beberapa objek yang tersusun rata yang nantinya akan menjadi sebuah garis atau rapi. Nah, di samping juga ada beberapa garis, ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis bergelombang. Ini macam-macam garis yang sering sekali kita buat, sering kali kita temui, sering kali menjadi suatu komponen yang selalu kita gunakan dalam setiap tugas ataupun apapun itu yang nanti kita lakukan. Selanjutnya kita sudah beralih dalam bidang. Bidang adalah permukaan datar yang memanjang dalam tinggi dan lebar. Sebuah bidang adalah jalur garis yang bergerak. Ini adalah sebuah garis dengan luas. Sebuah garis mendekati menjadi bentuk. Bidang terbatas, bentuk adalah bidang dengan tepi. Nah, berbeda dengan garis, nah bidang ini terbentuk dari beberapa garis yang menyatu menjadikan bidang. Nah, bidang sendiri ini memiliki luas. Kalau tadi garis ini hanya memiliki panjang, tidak memiliki lebar. Nah, untuk bidang ini memiliki panjang dan lebar yang menjadikan suatu luas. Sebuah bidang bisa sejajar dengan permukaan gambar atau itu bisa miring dan surut keluar angkasa. Langit-langit, dinding-dinding, lantai-lantai, dan jendela adalah menjadi padat atau berlubang
buram atau transparan, bertekstur atau halus, seperti itu. Nah, di sini juga ada gambar-gambar bidang yang mungkin dari kecil kita sudah melihat gambar ini, sudah mempelajarinya, sudah pernah menghitung dari gambar-gambar bidang ini. Yang di sini juga ada, kita sebutkan satu-satu, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga, ada bujur sangkar atau persegi. Ini ada trapesium dan jajar genjang, ada belah ketupat juga. Nah, lanjut. Masih di dalam bidang teks adalah bidang yang dibangun dari titik dan garis jenis. Bidang tipografi bisa padat atau terbuka, bisa padat atau bisa terbuka, keras atau lunak. Desainer percobaan dengan spasi bentuk, spasi baris, ukuran font, dan perataan untuk membuat bentuk tipografi yang berbeda. Ada juga ini ukuran, lebarnya 0,9792 inci. Nah, tingginya ada 0,9792 inci atau keras. Bentuk tertutup, lembut, bentuk terbuka dalam tipografi. Huruf-huruf berkumpul menjadi garis, dan garis terbentuk ke dalam suatu bidang. Nah, huruf bidang sebuah bidang dapat digambarkan dengan garis atau dengan bidang warna. Ini bentuk huruf menggunakan pita warna untuk menggambarkan sebuah spasial. Nah, di sini ada suatu gambar. Ini terdiri dari berbagai bidang yang disatukan. Jadinya seperti ini. Sudah paham semua bidang ya? Menurut saya semuanya akan paham dengan materi ini karena kita sudah tidak asing lagi dengan materi-materi seperti titik, bidang, dan garis. Nah, lanjut nih. Sudah bukan titik, bidang, dan garis, sekarang kita masuk ke dalam framing atau bingkai. Nah, dalam politik framing mengacu pada menjelaskan masalah dalam istilah yang akan mempengaruhi berbagai orang menafsirkannya. Caption dari sebuah gambar adalah bingkai yang melalui interpretasinya. Sebuah billboard dibingkai oleh landscape, dan sebuah produk dibingkai oleh retailnya atau pengaturannya. Batas dan pagar menandai bingkai milik pribadi. Pemangkas, pembatas, margin, dan teks adalah sumber utama dari desain grafis. Nah, berbicara tentang bingkai, bingkai ini tidak serta-merta kita menyebutnya sebagai gambar yang ada di samping ini. Tidak semua bingkai seperti ini, karena penafsiran bingkai ini sangat luas. Seperti ada pagar di depan rumah, itu juga menjadi sebuah bingkai rumah kita atau milik pribadi, dan masih banyak lagi. Jadi, bingkai tidak harus sebuah bingkai yang terbentuk secara simbolis seperti ini. Nah, lanjut, bingkai memengaruhi cara kita mempersepsikan informasi. Bingkai menciptakan kondisi untuk memahami gambar atau suatu objek. Nah, seperti itu. Lalu juga ada bingkai adalah bagian dari fundamental arsitektur, desain grafis. Memang membingkai adalah salah satu yang paling gigih dan tidak terhindar dan tak terbatas tindakan variabel yang dilakukan oleh perancang grafis. Kotak fisik komputer layar menyediakan bingkai konstan untuk ditandai untuk tindakan merancang. Sedangkan desktop digital dilengkapi dengan kontrol dan dikotori dengan icon. Banyak sekali jendela bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Masing-masing dibingkai oleh batas dan tombol. Jadi framing sendiri fungsinya sangat banyak digunakan untuk menarik juga ada. Dalam laptop kita pun di desktop memiliki framing sendiri. Dalam pinggiran-pinggirannya tersebut, itu juga bisa disebut sebagai bingkai, karena tidak serta-merta simbolis ya. Nah, lalu juga ada pendapat dari Jacques Derrida, kebenaran dalam lukisan trans, Geoff Bennington, dan Len McLeod.
yaitu bingkai menghilangkan, mengubur dirinya sendiri, meleleh di saat itu menyebarkan energi terbesarnya. Bingkai sama sekali bukan latar belakang, tetapi juga bukan ketebalannya sebagai margin angka, atau setidaknya itu adalah sosok yang datang dengan sendirinya. Axquederita, antarmuka yang dirancang dengan baik adalah terlihat dan tidak terlihat, melarikan diperhatikan saat tidak dibutuhkan, saat beralih ke fokus pada permintaan. Nah, seperti itu fungsi bingkai. Ada namun juga tidak ada. Tidak semuanya memiliki bingkai, namun pada setiap struktur memiliki bingkai yang tersembunyi pastinya ya. Bingkai biasanya berfungsi untuk membuat gambar, menandainya dari latar belakangnya agar lebih terlihat. Framing juga bisa menembus gambar, membuatnya terbuka dan permeable daripada stabil dan berisi. Sebuah bingkai dapat membagi gambar dari latar belakangnya, tapi itu juga dapat berfungsi sebagai transisi dari luar ke dalam gambar tanah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya paparkan, dapat saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Saya kira sudah paham. Saya berharap semuanya bisa memahami apa itu framing, apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang. Karena kita juga sering kali menjumpainya, kita sudah paham bagaimana bentuknya. Nah, di sini ada beberapa teori yang menjadikan kita lebih meluaskan pikiran kita terhadap 4 komponen tersebut. Nah, itu saja. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan atau tipu-tipu yang saya ciptakan atau saya tidak sadari, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya mengharap bisa mendapatkan nilai yang sempurna dalam tugas UAS kali ini. Saya berterima kasih. Terima kasih sudah menonton juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.